Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Widya Suara Makassar. Hari ini Widya Suara akan membahas kembali cara mudah mengerjakan tes karakteristik pribadi pada salah satu subtes seleksi kemampuan dasar sekolah kedinasan di tahun 2022. Dan ini adalah video part kedua, ya, di mana part pertama Widya Suara sudah membahas tes karakteristik pribadi pada indikator TIK. Nah, teman-teman semua, ya, kita sudah mengetahui bersama bahwa kisi-kisi Permenpan, ya, berkaitan mengenai seleksi kemampuan dasar sekolah kedinasan, itu sudah menyampaikan ada 6 indikator tes karakteristik pribadi. Ada pelayan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Dan seluruh indikator tes karakteristik pribadi ini memiliki ciri khas untuk menjawab soal-soalnya. Part pertama, Widya sudah membahas mengenai TIK, dan hari ini Widya akan membahas mengenai indikator sosial budaya. Setiap indikator tentunya punya keyword. Untuk sosial budaya, Widya sudah menyimpulkan bahwa keywordnya adalah mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Dan Widya juga sudah merangkum dan meneliti beberapa soal-soal yang beredar di FR maupun di Instagram. Cara mengerjakan sosial budaya yang paling efektif adalah dengan menjawab pilihan yang mencerminkan sikap beradaptasi atau bertoleransi atau gotong royong atau tindakan adil maupun rukun. Jadi di sini bisa salah satunya, bisa kedua-duanya maupun bisa keseluruhannya, tergantung dari jenis soalnya. Satu lagi, ketika mengerjakan tes karakteristik pribadi, saya ingatkan bahwa peran Anda pada soal itu akan sangat berpengaruh dari jawaban yang angkanya adalah poin 5. Ya, jadi ketika Anda menjadi seorang atasan dan Anda menjadi seorang staff atau anggota dalam sebuah tim, tentunya akan berbeda jawabannya, ya, pada peran masing-masing soal tersebut. Tidak usah berlama-lama, kita masuk ke soal pertama ya. Soal pertama seperti ini. Anda berkunjung pada suatu pesta adat yang telah bekerja sama dengan dinas pariwisata setempat. Banyak kegiatan yang menyenangkan dalam pesta adat tersebut. Perlombaan, pameran, hingga jajanan tradisional disuguhkan dalam pesta adat ini. Saat menikmati pesta adat, salah satu panitia memberikan instruksi kepada seluruh pengunjung untuk berkumpul pada kegiatan puncak pesta adat, yaitu duduk bersama untuk menyantap hidangan utama khas daerah tersebut. Hidangan tersebut merupakan daging sapi panggang yang diolah dengan berbagai macam bumbu khas daerah tersebut. Setelah berkumpul dan duduk, ibu-ibu mulai membagikan makanan untuk peserta pesta adat dan disertakan keterangan keunggulan dan bahan-bahan dari makanan khas tersebut. Setelah membaca, Anda menemukan salah satu bahannya terbuat dari bahan yang dilarang oleh agama Anda untuk dikonsumsi. Tindakan yang Anda lakukan yaitu, teman-teman, saya berikan waktu untuk mengerjakan, silakan dikerjakan dengan tenang dan teliti. Adik-adik atau teman-teman bisa pause video. Ketika kita menemukan soal ini, yang di-highlight tentunya adalah peran Anda pada soal. Anda sebagai seorang wisatawan yang datang pada pesta adat. Yang kedua, permasalahannya adalah ternyata pada pesta adat tersebut Anda disuguhkan sebuah makanan yang salah satu bahannya itu ternyata dilarang oleh agama Anda untuk dikonsumsi. Tindakan yang Anda lakukan tentunya itu toleransi. Itu yang paling pertama. Ketika kita mengerjakan sosial budaya, tadi saya sudah berikan tips, ya. Kalau Anda tidak mampu beradaptasi karena ada larangan pada aturan maybe atau misalkan aturan pada agama, tentu yang harus dikedepankan adalah toleransi. Nah, kalau kita lihat ke pilihannya, ya rata-rata di sini jawabannya menolak ya. Ya tentu karena, jawaban yang paling tepat adalah menolak. Jangan sampai teman-teman menemukan soal ini dan, mencoba untuk menerapkan yang namanya adaptasi. Sosial budaya memang tips yang paling tepat adalah beradaptasi, tapi adaptasi yang dimaksudkan pula itu bisa mengedepankan yang namanya toleransi, sehingga jawaban error adalah jawaban yang salah. Sedangkan pada pilihan A dan ketika menolak menurut
Widya Suara ketika menolak dan memberitahukan kepada panitia menurut saya itu tidak perlu. Karena dalam, hidangan makanan ini tidak ada ketentuan untuk mewajibkan. Teman-teman cukup diam saja, ya, tanpa harus membuat kegaduhan dengan menyampaikan kepada panitia bahwa itu bertentangan dengan agamanya. Sehingga poin A dan B termasuk range poin 1 sampai 3. Antara Charlie dan Delta nih, apa bedanya Charlie dan Delta? Pada Charlie, di sini dia tidak ada sikap lanjutan, dia hanya menolak karena bertentangan dengan prinsip keagamaan. Sedangkan Delta ini, dia menekankan bahwa walaupun dia menolak, dia pula menghargai dan tetap duduk walaupun tidak ikut menyantap. Jadi ada tindakan toleransi yang lebih tinggi dibandingkan Charlie. Sehingga kalau misalnya kita lihat pilihan pada soal pertama ini, poin 5 berada pada pilihan delta dan poin 4 ada di pilihan Charlie. Kita melangkah ke soal kedua. Soal kedua seperti ini. Perumahan yang Anda huni berdampingan dengan pemukiman kumuh. Berdasarkan omongan warga perumahan, tidak sedikit dari warga pemukiman tersebut yang sering terjerat masalah hukum. Seperti kasus pencurian, perampokan, narkoba, hingga prostitusi. Suatu hari pemukiman tersebut mengalami musibah kebakaran yang melahap 80% pemukiman tersebut. Sedangkan kondisi pemukiman sudah tidak layak untuk ditinggali dengan kondisi banyaknya anak-anak. Tindakan yang Anda lakukan yaitu ya sama dengan soal pertama, adik-adik silakan untuk pause video ini untuk mengerjakan secara teliti dan tenang. Pada soal ini tentunya yang di-highlight adalah Anda sebagai warga negara atau warga masyarakat ya, di mana ada musibah kebakaran yang melahap 80% pemukiman. Dan di mana kondisi pemukiman itu sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal untuk sementara waktu. Nah, ingat pada kalimat soal seperti ini biasanya ada pengeco. Pengeconya adalah pada kalimat kasus pencurian, perampokan, narkoba hingga prostitusi. Jadi ini adalah kalimat pengeco. Adik-adik ketika mengerjakan sosial budaya, silakan fokus pada kehidupan sosial atau kehidupan berbudayanya mereka. Nah, di sini yang kita harus fokuskan adalah bagaimana caranya untuk memberikan bantuan pada korban bencana alam. Nah, pada pilihan ini adik-adik bisa melihat semua pilihan ini adalah membantu korban. Salah satu informan, Widya Suara yang temukan kemarin saat setelah ujian itu disampaikan katanya, semua pilihan-pilihan itu hampir mirip, ya, hanya beberapa unsur kata yang membedakan pada kalimatnya. Nah, kalau saya sih, sarankan ketika ketemu dengan soal yang pilihannya sama semua, berarti jangan fokus pada kesamaannya, tapi fokus pada yang berbeda pada soal tersebut. Kalau kita lihat dari pilihan A sampai error, semua membantu korban, tapi bedanya apa? Ya, di alfa itu membantu dengan menyumbangkan makanan, kalau Bravo itu membantu dengan memberikan pakaian layak dan makanan, ya. Alfa dan Bravo itu memberikan bantuan nih dengan makanan dan pakaian. Tapi di dalam soal yang tadi Widesora sudah highlight, yang dibutuhkan adalah tempat untuk ya berpindah untuk bermukim untuk sementara waktu karena sudah tidak layak di sana ya. Mengungsi seperti itu. Nah, di pilihan alfa dan bravo itu tidak sesuai dengan soal atau permintaan soal. Nah, kalau delta di sini kenapa dia masuk di poin range 1 sampai 3 karena pada soal atau pada pilihan ini tidak memberikan detail bantuannya. Nah, berarti antara Charlie dan error. Charlie dan error perbedaannya tentunya kalau Charlie itu hanya bertindak diri sendiri, sedangkan error itu dia sudah mengajak warga masyarakat sekitar dan tentunya menunggu keterlibatan pemerintah. Sehingga pilihan error ini adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan pilihan Charlie. Mengingat bahwa indikator sosial budaya tentunya adalah bagaimana hidup bergotong royong. Nah, kalau kita misalkan ketemu pada soal-soal seperti itu, teman-teman semua harus mengingat bahwa poin-poin atau tips-tipsnya adalah adaptasi, toleransi, gotong royong, atau adil ya.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah di poin atau di pilihan error sebagai poin 5 dan poin 4 adalah Charlie. Kita masuk ke soal berikutnya. Teman kosan Anda yang merantau di kota Jakarta tiba-tiba ingin meminjam uang kepada Anda karena membutuhkan biaya untuk pengobatan anaknya yang mengalami kecelakaan tunggal. Padahal rekan kerja Anda pernah menyakiti Anda karena nada bicara yang menyentak Anda. Padahal Anda merasa tidak pernah melakukan hal yang salah kepadanya. Anda sebenarnya mengetahui bahwa sesungguhnya nada bicara rekan Anda hanyalah intonasi umum di daerah. Sikap Anda, silakan dijawab ya, silakan di-pause soal ini dan kita lihat apakah jawaban adik-adik pada soal ketiga ini benar. Pada soal ini teman-teman bisa highlight di mana, yang dibutuhkan atau peran Anda adalah sebagai teman, ya, teman, lebih lebih condong kepada teman kosan. Di mana salah satu teman Anda itu membutuhkan biaya untuk pengobatan. Tapi ternyata di lain waktu, di masa lampau itu ternyata Anda pernah merasa tersinggung karena nada bicara teman Anda. Tapi Anda juga paham nih bahwa intonasi itu sebenarnya sudah lumrah di daerahnya. Berarti sebenarnya ini ketersinggungannya karena ada kesalahpahaman ya. Berarti kalau misalkan kita ketemu dengan soal ini tentunya apalagi ini adalah indikator sosial budaya, jangan sampai memilih pilihan alfa, Bravo, Charlie, dan Delta. Kenapa? Kalau kita lihat pada poin alfa, terdahulu menyakitkan dan berharap tidak mengulanginya. Berarti kita menganggap bahwa kita ini tidak mampu menjadi orang yang toleransi terhadap keberagaman. Sama dengan Bravo, alfa dan Bravo ini sama. Charlie, Charlie dan Delta sebenarnya ini lebih lebih baik dibandingkan Alpha dan Bravo. Cuman kesannya ya Charlie dan Delta ini dia belum lebih baik daripada Error ya. Kalau Alpha dan Bravo ini poinnya range-nya 1 dan 2 lah. Charlie dan Delta ini lebih condong kepada ya walaupun itu menurut ini ada hal yang lumrah tapi tetap tersinggung. Cuman ketika kita mengedepankan yang namanya indikator sosial budaya, tentunya kita harus mengedepankan yang namanya toleransi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah error, ya. Di mana di sini dia sudah memahami bahwa, sebuah intonasi di setiap daerah itu berbeda-beda dan kita sebagai negara Indonesia dengan menganut yang namanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mampu, beradaptasi dan toleran terhadap ya intonasi-intonasi suara tersebut. Nah, pada pilihan itu kita bisa melihat bahwa poin 5 berada di pilihan error dan poin 4 ada delta. Gimana nih? Dari 3 soal ini teman-teman benar berapa? Ya, silakan, tulis di kolom komentar kira-kira dari 3 soal ini apakah ada yang benar semua atau ternyata ada salah satu nih? Silakan ditulis komentar dan juga menurut adik-adik atau teman-teman semua ada soal-soal lain tidak nggak nih yang perlu kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak buat adik-adik dan teman-teman yang telah menonton video YouTube di channel Widya Suara Makassar. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalkan masih banyak kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, tapi Widya Suara mencoba untuk memaparkan semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada. Terima kasih banyak sudah nonton dan subscribe. Ya, jangan lupa untuk subscribe kalau belum subscribe. Jangan lupa follow Instagram Widya Suara Makassar pula ya terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sekolah kedinasan, CPNS maupun P3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.